Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kembali bersama Sunoto di sini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, kali ini perkenankan saya untuk sama-sama berbagi mengenai makna pendidikan nasional kita. Ini sangat penting karena pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat fundamental bagi generasi kita, terutama generasi-generasi yang akan datang. Dan bisa dilihat betapa pentingnya pendidikan itu dari angka APBN aja. Budget atau dana untuk pendidikan itu kalau nggak salah sekitar 20%. Jadi, kalau kita mempunyai anggaran pendapatan belanja negara per tahun 3.000 triliun, itu budget atau dana untuk pendidikan itu sampai 600 triliun, yaitu 20% dari 3.000 triliun. Nah, sekarang yang perlu kita maknai, apakah dengan budget sebesar ini rakyat telah merasakan manfaat dan kenyamanannya dari dunia pendidikan nasional kita? Selama sistem pendidikan nasional tidak memberikan kenyamanan kepada murid, kepada orang tua murid, dan kepada para guru, bahkan kepada pemerintah, maka sistem pendidikan yang kita miliki yang seperti itu harus dilakukan review atau koreksi-koreksi agar sistem pendidikan kita dari hari ke hari menjadi sistem pendidikan yang berkualitas. Kapan sistem pendidikan itu bisa dikatakan ideal? Yaitu seperti tadi, kebalikannya. Ketika sistem pendidikan tersebut tidak membuat repot orang tua murid, para guru, dan bahkan pemerintah, maka itulah ukuran dari kebaikan sistem pendidikan nasional kita. Saya sekedar ide mengusulkan, semoga usulan saya ini bisa sedikit banyak menjadi masukan kepada Kementerian Pendidikan. Apa usulan saya yang saya maksud? Begini, selama ini kita telah mengetahui bersama bahwa anak-anak kita sebelum perguruan tinggi itu sekolah di 3 tempat atau 3 strata, yaitu SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, yang ditempuh dalam jangka waktu 6 tahun untuk sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Jadi in totally pendidikan anak-anak kita sebelum ke perguruan tinggi itu ditempuh dalam waktu 12 tahun. Nah, menurut saya, dengan kurikulum pelajaran yang ada sekarang, baik di SD, SMP maupun SMA, itu ditempuh selama 12 tahun terlalu lama. Karena apa? Sesungguhnya materi pendidikan yang ada sekarang dari SD sampai SMA yang ditempuh selama 12 tahun itu bisa disederhanakan, tidak perlu ada pelajaran yang diulang-ulang, sehingga anak-anak kita bisa menempuh level SD, SMP, SMA bisa ditempuh 9 tahun yang sebelumnya 12 tahun. Bagaimana caranya?
Ini agak ekstrim memang, bahwa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas itu diganti menjadi satu sekolah yang bernama Sekolah Umum 9 tahun. Karena apa? Karena materi yang ada dari mulai SD yang sekarang, SMP yang sekarang, SMA yang sekarang, itu kalau dibendel, dilakukan revisi-revisi seperlunya, itu bisa ditempuh dalam jangka waktu 9 tahun saja. Nah, itulah yang saya istilahkan adalah sekolah umum 9 tahun. Dan ada di mana sekolah umum 9 tahun ini? Harus ada di setiap desa atau kelurahan. Sebagai contoh, anak-anak kita selama sekolah 6 tahun di SD, setelah lulus, untuk belajar aljabar atau ilmu ukur, itu tempat sekolahnya ganti ke SMP, akhirnya harus goes sepeda atau naik angkot yang jaraknya semakin jauh. Begitu lulus SMP, ingin belajar fisika dan kimia yang adanya di SMA, maka anak-anak kita harus menggoes sepeda ataupun naik angkot dengan jarak yang lebih jauh. Kenapa anak bangsa ini untuk meraih ilmu kok sedemikian sulitnya? Karena adanya pengkelasan atau pengelompokan antara SD, SMP, SMA. Seolah-olah ilmu itu seperti menara gading bagi anak bangsa. Kenapa anak-anak didik kita bersusah payah mau belajar aljabar, fisika, kimia? Kenapa tidak aljabar, fisika, kimianya yang hadir ke desa? Supaya anak-anak didik kita itu meraih atau memperoleh ilmu dari mulai ilmu dasar maupun aljabar, fisika, kimia, dan seterusnya, itu bisa diperoleh ilmu-ilmu itu di desanya masing-masing. Dengan demikian, anak bangsa menjadi sangat mudah dan sangat murah biayanya. Dan bagi guru-gurunya pun itu sangat simple, karena pasti seluruh guru itu pasti punya rumah yang alamatnya di desa atau di kelurahan masing-masing. Nah, nanti untuk meratakan ininya keseragaman, guru-gurunya bisa di-merge atau diproses by komputer. Dan selain sederhana, murah, dan sangat memudahkan bagi anak-anak bangsa, revolusi pendidikan yang seperti ini nih adalah merupakan hal yang sangat fundamental. Terus barangkali dari saudara-saudara sekalian ada yang bertanya, Pak Noto, kalau SMP dan SMA dibubarkan kemudian diganti menjadi sekolah umum 9 tahun, lantas gedung-gedung SMP dan SMA-nya dikemanakan? Saya usulkan dijual. Kenapa? Karena gedung-gedung SMP dan SMA letaknya pasti di daerah-daerah yang strategis, yang harganya pasti mahal. Buat apa duit dari penjualan gedung-gedung SMP dan SMA itu dipergunakan untuk membangun sekolah umum 9 tahun di setiap desa dengan fasilitas secukup dan selengkap mungkin. Sebagai contoh, selain jumlah kelasnya mencukupi untuk kelas 1 sampai kelas 9, fasilitas laboratoriumnya dilengkapi, perpustakaannya dilengkapi, sarana olahraganya juga dilengkapi, dan tempat ibadahnya juga dilengkapi, berbagai keperluan bagi anak-anak student kita ini dilengkapi selengkap mungkin. Nah, jadi dengan melakukan perubahan dalam sistem pendidikan, ini adalah hal yang sangat penting. Sebagai contoh, saudara-saudaraku, coba kita di SD itu belajar sejarah. Sebagai contoh, kita kenal ada sejarahnya Imam Bonjol.
dan pahlawan-pahlawan yang lain di Ponorogo dan lain sebagainya. Di SMP pahlawan-pahlawan itu masih kita pelajari. Di SMA pun masih kita pelajari. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diulang. Contoh lain, ada pelajaran-pelajaran yang mestinya bisa dilakukan oleh student itu sendiri di rumah. Misalnya apa? Bahasa daerah. Iya. Itu bukan kurikulum pokok yang dibutuhkan oleh para pelajar kita. Kalaupun itu dianggap penting, bisa mempelajari di rumah, tetapi tidak menambah beban kurikulum dari sekolah formal kita. Jadi sekali lagi saya usulkan, salah satu revolusi pendidikan yang harus dilakukan adalah penyederhanaan strata dari SD, SMP, SMA menjadi sekolah umum 9 tahun, yang mana sekolah umum 9 tahun ini keberadaannya harus ada di setiap desa dan kelurahan. Lantas setelah anak-anak kita ini lulus dari sekolah umum 9 tahun, tidak perlu dilakukan ujian. Karena maknanya ujian itu adalah sesuatu yang mau masuk. Ketika sesuatu yang mau keluar itu tidak perlu diuji. Kapan diujinya mereka? Ketika mereka nanti mendaftar ke universitas-universitas. Baik di ITB, di Gadjah Mada, di UI, dan lain sebagainya. Silahkan ITB, UI, dan Gadjah Madanya melakukan testing bagi anak-anak didik kita. Tetapi anak-anak didik kita keluar dari sekolah umum 9 tahun, tidak perlu diuji, tetapi diberi surat tanda tamat belajar atau ijazah. Nah, yang diperketat adalah dari tahun ke tahun, yaitu bagi student kita mengenai kenaikan kelasnya. Dari mulai kelas 1 naik kelas 2, dari kelas 2 naik kelas 3, dan seterusnya sampai kelas 9, itulah yang harus dijaga supaya mereka naik kelas itu benar-benar naik kelas secara yang baik dan benar, dan mereka telah mendapatkan ilmu yang mumpuni. Jadi itulah saudara-saudaraku, salah satu usulan untuk melakukan revolusi pendidikan agar efektif, efisien, murah, nyaman bagi semuanya, terutama bagi orang tua murid, guru, dan para pejabat yang terlibat dan semua stakeholders. Salah satunya adalah merubah SD, SMP, SMA menjadi sekolah umum 9 tahun yang keberadaannya di setiap desa dan kelurahan. Dengan segala kerendahan hati, apa yang saya usulkan mungkin belum sempurna atau belum tentu benar, tapi paling tidak dalam berbagi makna ini saya ingin menyampaikan ada suatu ide yang semestinya ini patut didengar dan dipertimbangkan oleh seluruh stakeholders dalam hal pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.